Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini dipertemukan Allah di Masjid As-Salihin. Ini perumahan Grand Keramat Watu Residen di Kabupaten Serang, Banten. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, ngobrol masalah dunia dan akhirat. Karena memang urusan kita ini nggak akan ada selesainya sampai akhir hayat kita, sampai ajal kita jumpai. Nah, sekarang tinggal kita pilih aja, kita mau ke surga atau ke neraka. Nggak ada pilihan lain. Yang lain mencari surga. Pilihannya cuma dua aja. Kalau nggak surga, Neraka. nggak ada pilihan lain. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman pilih ke surga atau neraka ini? Surga lah. Udah pasti ya? Pastilah. Sudah pasti pilihnya ke surga. Udah pasti, nggak mungkin mau neraka. Orang sejahat apapun kalau kita tanya, tetap jawabannya sama. Sama. Orang maling ketangkap, tanya. Kalau nggak percaya, mau ke surga atau mau ke neraka? Semua akan menjawab mau ke surga. Nah, gini Pak Ustadz, beliau ini kesepuhan kita ini. Allah. Nah, di Grand Keramat Watu, masya Allah. Kan banyak orang memang di mana-mana curhat masalah keluarga, masalah keluarga, suami, istri, anak. Nah, yang harus kita ingat, ini pesan Rasulullah ini. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah, hati-hati kalian terhadap dua hal ini, kata Rasul. Karena ini bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Yang pertama, wattaqud dunya. Hati-hati dengan dunia. Jabatan, harta, kekayaan, kesibukan, urusan-urusan dunia, syahwat, kesenangan-kesenangan dan lain sebagainya. Semua urusan dunia. Yang kedua, yang menjerumuskan kita adalah wattaqun nisa. Waspadalah terhadap perempuan, dunia dan perempuan. Ya Allah ya Rabb, ini dunia dan perempuan ini, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang masalah dunia, masalah perempuan, ya nggak ada habisnya juga. Kenapa? Ada aja masalah. Justru nggak ada orang nggak punya masalah, ya kan? Iya. Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak ada, pasti Nggak ada. ada, nggak ada. Pasti punya. Pasti punya. Nah, yang pertama masalah dunia, kita boleh nggak minta dunia? Boleh, tapi untuk akhirat. Kita minta dunia untuk akhirat. Minta kaya boleh nggak? Oh, boleh, nggak dilarang. Tapi untuk akhirat. Kayanya beda dengan orang kafir kaya. Apa bedanya kalau kita cuma untuk dunia juga? Dunia untuk ke dunia lagi gitu ya? Bukan. Orang kafir dengan orang mukmin itu bedanya di situ. Dapat dunia untuk akhirat. Jadi mau kita gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah haji, umroh, untuk sedekah, ya kan? Nah, banyaklah amal-amal yang bisa kita lakukan dengan harta. Nah, itulah perbedaannya dengan orang kafir yang menghabiskan harta mereka itu untuk kesenangan, poya-poya. Udah, itulah bedanya. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan membahas. Mau dapatin dunia juga ternyata nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, iya kan? Ternyata mau dapatin dunia juga nggak semudah itu. Nah, gimana ini caranya gitu kan? Iya. Apa penyebab sulitnya dunia? Lah bagaimana akhirat? Iya kan? Nah, yang nggak enak dunia udah nggak dapat, akhiratnya jauh. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Pak, kita ini
Yang pertama, kalau urusan dunia ternyata ada hubungannya dengan akhirat. Untuk orang beriman ya. Yaitu salat, ibadah. Dibagusin salat kita, ibadah kita. Artinya akhirat kita jadi bagus. Itu akan ikut dunia. Insya Allah. Salat 5 waktu berjamaah di masjid, salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir. Udah saya kerjakan masih susah juga. Hati-hati, wattaqud dunya wattaqun nisa. Jadi bukan cuma dunia penyebabnya, tapi wanita. Siapa wanita? Keluarga kita, ada istri, ada anak. Saat kita membiarkan istri kita bermaksiat, buka aurat, nggak mau taat, banyak ajak bertengkar sama suaminya, itu salah satu penyebab susahnya dunia. Nggak mau datang dunia itu. Jadi seret rezekinya. Jadi teman-teman harus diingat juga, salah satu penyebab syarat rezeki karena istri dan anak nggak mau taat. Ini penyebab. Berarti apa? Oh, harus romantis dong. Oh iya, harmonis ya. Harus. Hubungan suami istri itu harus baik. Kalau nggak baik lagi gimana? Ya sudahlah. Mungkin sudah saatnya Allah pisahkan. Kalau nggak mau memperbaiki dua-duanya. Suami mau memperbaiki, istri nggak mau. Istri mau memperbaiki, suami yang nggak mau. Berarti nggak ada jalan keluar kecuali pisah. Itu Pak. Pisah itu nggak jelek dalam Islam. Apabila niatnya lillahi ta'ala. Niatnya itu justru ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu Pak. Ya daripada begini, kita nggak pisah, tapi ibadah nggak khusyuk, hidup nggak tenang, bertengkar terus, dosa nambah terus, ya kan? Nah, mungkin salah satu solusinya adalah berpisah. Ada memang begitu. Ada. Bukan berarti pisah itu jelek, enggak. Jadi teman-teman juga jangan menganggap orang yang berpisah dengan pasangannya itu jelek, buruk. Enggak, belum tentu. Bisa jadi Allah ingin merubahnya lebih baik daripada sebelumnya. Ingin diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Gitu. Itu. Jadi kita jangan khawatir. Nih, perempuan kehilangan suami, ditalak sama suaminya karena memang ternyata suaminya itu jahat, misal dipukul, dicaci maki, dinafkahi juga enggak, misalnya. Lah, ngapain bertahan? Iya kan? Ya sudah ditalak. Ya udah, kalau ditalak mah pulang. Gak usah terlalu disesali. Tandanya apa? Kalau memang masih pengen berkeluarga, minta sama Allah suami yang lebih baik. Pasti bertemu. Masih banyak di dunia ini laki-laki yang baik. Tapi jangan coba-coba perempuan ketika sudah punya suami sudah baik, sudah bagus-bagus, tapi ngelawan. Nggak, jarang minta maaf, nggak menyadari posisi sebagai istri yang harus taat kepada suami, malah mau menundukkan suami kepadanya, mau ngikutin maunya aja terhadap suami. Ya Allah, hati-hati. Allah nggak ridho ketika istri tidak dapat ridho dari suami. Itu harus kita ingat. Ini sekarang. Suami kalau nggak ridho pada istri, itu istri dalam murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri Pak ya. Begitu juga anak-anak. Anak-anak itu laki-laki maupun perempuan seluruhnya kan harus dapat ridha orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tuanya. Kemurkaan Allah juga terletak pada murka orang tuanya. Nah, jadi kalau anak-anak nggak mau taat kepada orang tua, sudah dijamin pasti nggak akan diridhai Allah. Sengsara hidup dunia, sengsara di akhirat nanti. Gimana Pak tadi? Ya. Nah, masalah apa itu? Iya, perempuan, istri Nah, ngelawan terus maunya. nah, itu kan bahaya Pak. Kita udah diemin, kita udah nasihatin dengan halus, dengan tetap susah itu. Nah, Itu. jadi saya bilang tadi Pak, Nabi Ibrahim saja anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim sebagai bapak itu memperhatikan apakah istri anaknya ini bagus atau tidak.
dicek ke rumahnya. Ternyata istrinya tuh nggak bagus. Ini bahaya, bisa menjerumuskan anaknya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Istri kita semua juga bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Bisa. Kalau dia durhaka kita biarkan, ya masuk nerakanya dia tuh masuk neraka kita. Nah, ada dua pilihan. Istiqomah terus-menerus nasihatin, mendidik tanpa rasa takut kecuali takut kepada Allah. Betul. Nah, sampai kalau Allah memang berkehendak, misal kita sudah melurusin, kita ingatin setiap waktu sholat, jangan kamu nggak sholat, pokoknya kamu harus sholat. Kamu taat sama suami, ikutin kata suami, pokoknya kamu selamat. Terus dinasihati, kamu keluar rumah jangan nggak pakai jilbab, pakai tutup aurat yang benar, yang bagus pakaiannya. Terus dinasihatin pagi, siang, sore, malam setiap hari. Kata dia bilang, udah kita pisah aja, talak aku, cerai aku. Minta sama Allah petunjuk, ya Allah lembutkan hati istri, atau aku harus mentalaknya. Tapi kalau Allah bilang talak saja, gimana? Mungkin ada tanda-tanda. Atau mungkin istrinya nekat minta talak atau mengajukan sendiri ke pengadilan agama, ya sudah Pak, berarti Allah akan pertemukan kita dengan yang lebih baik. Nah, atau bahkan bukan pertemukan, ditambah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak, nggak ada yang mustahil. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan lagi, yang saya ingatkan lagi adalah buat kita semua, kita punya anak istri ini nanti kita ditanya sama Allah. Ya. Ini bapak kepala rumah tangga seperti kita ini, bapak-bapak ini ditanya sama Allah apa yang diperbuat anak-anak, apa yang diperbuat istri kita. Wah, itu satu istri, apalagi 2, 3, 4. Masya Allah, semua yang diperbuatnya akan ditanya. Makanya harus salihah. Anak istri kita salihah, bahaya kan kita. Perbuatannya loh membuat kita celaka walaupun kita rajin sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Kemudian tadi masalah ibadah haji umrah ya. Bapak nggak usah khawatir, nggak bisa haji, saya nggak ada uang, ini hanya makan juga berjuang mati-matian untuk cari uangnya buat bertahan hidup. Enggak begitu. Bagi Allah kecil. Allah kalau mengundang hambanya ke tanah suci berangkat tanpa uang bisa. Saya cerita tadi, saya lagi kondisi nggak punya uang, sama istri disuruh berangkat ke tanah suci. Bukan sendirian loh, suami istri. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak ada yang mustahil, nggak ada. Nah teman-teman semuanya, kalau pengen berangkat haji dan umrah, minta sama Allah setiap sujud dalam salat, kemudian setiap waktu mustajab. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Insya Allah tahun 2025 saya dan orang yang saya cintai akan berangkat ke tanah suci bersama-sama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian share video ini dan tulis komen amin ya rabbal alamin. Minimal amin. Insya Allah yang mengaminkan berangkat ke tanah suci tahun ini untuk umrah, tahun depan 2025 haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita berangkat bareng-bareng. Amin ya. amin amin ya rabbal. Insya Allah. Nggak ada mustahil, nggak ada. Insya Allah. Nah, itulah yang harus kita yakini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.